Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Bawang merah, bawang putih. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya yang seorang pedagang, serta ibu tirinya dan saudara tirinya bernama Bawang Merah. Sejak ibu kandung Bawang Putih meninggal, kehidupan Bawang Putih berubah. Ayahnya sangat sibuk berdagang, sehingga Bawang Putih lebih sering tinggal di rumah bersama ibu tiri dan Bawang Merah yang memiliki sifat sangat berbeda dengannya. Bawang Putih adalah gadis yang rajin, sabar, jujur, dan selalu membantu orang lain. Sebaliknya, Bawang Merah dan ibunya sangat malas, sombong, dan sering memerintah Bawang Putih untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Setiap hari Bawang Putih harus bangun sebelum matahari terbit. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian, memasak, mengambil air di sungai, dan membersihkan rumah. Sementara itu, Bawang Merah hanya berdandan, makan, dan tidur tanpa mau membantu. Jika Bawang Putih melakukan sedikit kesalahan saja, ibu tirinya akan memarahinya dan kadang menghukumnya tanpa makan. Namun Bawang Putih tetap sabar dan tidak pernah membalas kejahatan mereka. Selendang yang hanyut. Suatu hari, ibu tiri menyuruh Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Di antara pakaian itu ada selendang kesayangan ibu tirinya. Jangan sampai selendang itu hilang. Kalau hilang, kamu tidak boleh pulang, kata ibu tiri dengan galak. Bawang Putih pun pergi ke sungai dan mulai mencuci. Namun saat ia sedang membilas selendang, tiba-tiba selendang itu terlepas dari tangannya dan hanyut terbawa arus sungai. Bawang Putih sangat ketakutan. Ia berjalan menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Ia berjalan sangat jauh hingga hari mulai sore. Akhirnya, ia melihat seorang nenek tua sedang memegang selendang tersebut. "Nenek, apakah itu selendang saya?" tanya Bawang Putih dengan sopan. "Oh, ini selendangmu?" "Dari tadi nenek menunggu siapa pemiliknya," kata nenek itu. Bawang Putih sangat senang dan berterima kasih. Nenek itu kemudian mengajak Bawang Putih singgah ke rumahnya yang kecil di pinggir hutan. Menolong nenek. Di rumah nenek, Bawang Putih melihat rumah itu sangat berantakan. Tanpa diminta, ia membantu menyapu, memasak, dan menyiapkan air untuk nenek. Nenek itu memperhatikan semua kebaikan Bawang Putih dan sangat senang. "Bawang Putih, kamu anak yang sangat baik. Sebelum pulang, pilihlah satu dari 2 labu ini sebagai hadiah," kata nenek. Di sana ada labu besar dan labu kecil. Bawang Putih berpikir, "Aku tidak perlu hadiah besar, yang penting selendang sudah kembali." Ia pun memilih labu kecil dan pulang ke rumah. Keajaiban labu. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan Bawang Merah marah karena Bawang Putih pulang terlambat. Namun ketika mereka melihat Bawang Putih membawa labu, mereka menjadi penasaran. Mereka kemudian membelah labu itu. Betapa terkejutnya mereka, karena di dalam labu itu terdapat emas dan permata yang sangat banyak. Ibu tiri dan Bawang Merah menjadi sangat serakah. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak harta. Keserakahan Bawang Merah. Keesokan harinya, ibu tiri menyuruh Bawang Merah pergi ke sungai dan sengaja menghanyutkan selendangnya agar bisa bertemu nenek yang sama. Bawang Merah melakukan hal itu dan akhirnya bertemu nenek tersebut. Namun ketika di rumah nenek, Bawang Merah sangat malas. Ia tidak mau membantu, hanya makan dan tidur saja. Saat akan pulang, nenek tetap menyuruhnya memilih labu sebagai hadiah. Karena serakah, Bawang Merah memilih labu yang paling besar. Ia pulang dengan gembira dan langsung membelah labu itu di rumah. Namun, ketika labu dibelah, bukan emas yang keluar, melainkan ular dan binatang berbisa yang keluar dan membuat mereka ketakutan.
Ibu Tiri dan Bawang Merah sangat menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Akhir cerita. Sejak saat itu, Bawang Putih hidup bahagia karena kebaikannya. Banyak orang di desa yang menyayanginya karena ia rajin dan baik hati. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya belajar bahwa keserakahan dan kemalasan hanya akan membawa kesusahan. Pesan moral cerita. Kebaikan hati, kejujuran, dan kerajinan akan membawa kebahagiaan. Keserakahan, kemalasan, dan kejahatan akan membawa kesusahan.